Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana keadaan anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak ustazah selesaikan dulu amalan yauminya seperti sholat duha, tilawah, murajaah, dan membantu orang tua di rumah. Anak-anak ustazah, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Silahkan anak-anak ustazah simak video berikut ini dan silahkan antum buat ringkasan mengenai video yang antum simak ke dalam buku catatan antum. Selamat menyaksikan anak-anak ustazah. Perhatikan di hadapan kalian, masih ingatkah kamu pada kakek Husin yang menderita penyakit asma? Penyakit asma adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia dan pengobatannya adalah dengan menggunakan inhaler. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat, virus dan bakteri, atau bisa juga karena kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kemarin kalian sudah mempelajari penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Sekarang kita akan belajar penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema, kemudian ada kanker paru-paru, dan ada tuberkulosis atau TBC. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena kemasukan udara. Gejalanya adalah penderita emfisema mengalami sesak napas yang hebat. Penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, perhatikan gambar di sini. Yang ditunjuk dengan panah ini adalah alveolus yang terkena emfisema. Sedangkan yang bawah ini adalah alveolus yang normal. Lihat, bedanya jauh sekali ya. Atau lihat gambar yang bawahnya lagi nih. Yang sebelah kiri, yang ditunjuk ibu dengan panah, ini adalah alveolus yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan, ini adalah alveolus yang terkena emfisema. Kemudian yang kedua ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Lagi-lagi penyebabnya karena rokok ya. Gejala kanker paru-paru adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan yang turun, dan nyeri di dada. Pengobatan kanker paru-paru dapat dilakukan dengan kemoterapi dan juga dengan radioterapi. Nah, coba perhatikan, ini yang sebelah kiri adalah gambar paru-paru yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan yang warnanya hitam ini adalah paru-paru yang terkena kanker paru-paru. Bedanya jauh sekali ya. Nah, lihat gambar yang bawahnya. Yang sebelah kiri ini adalah paru-paru yang sehat. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah paru-paru yang terkena kanker. Lihat di sini ada sel-sel yang tumbuh di paru-paru ini, di dalam paru-paru sampai-sampai kalau sudah parah, paru-parunya bisa sampai menghitam seperti ini. Kemudian tuberkulosis atau TBC.
Penyakit paru-paru ini atau TBC ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Gejala tuberkulosis adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, kemudian demam, keringat pada malam hari hingga berat badan yang turun. Pengobatannya adalah dengan minum obat dengan sesuai resep dokter. Seperti apa paru-paru yang terkena tuberkulosis? Lihat gambar yang di sebelah kiri ini adalah paru-paru yang terkena tuberkulosis. Kalau yang sebelah kanan adalah paru-paru yang normal. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan bintil-bintil seperti ini pada paru-paru ya. Dan terus kalau semakin banyak bisa menyebabkan sel-sel paru-paru itu mati. Nah, ini yang normal paru-parunya seperti ini. Nah, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini tidak hanya dilakukan melalui olahraga, tapi juga bisa dilakukan dengan menari. Nah, dalam tarian, apalagi tarian Nusantara, itu ada yang disebut dengan properti tari. Properti tari itu merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian di Indonesia itu menggunakan properti sebagai pemanis tarian tersebut. Nah, berikut adalah beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Yang pertama ini adalah tari piring. Properti dalam tari piring adalah piring. Kemudian, siapa yang tahu ini gambar tari apa? Ya, ini adalah tari payung. Tentu saja, properti yang digunakan dalam tari ini adalah payung. Kemudian, siapa yang tahu ini tari apa? Ya, ini tari serimpi. Properti pada tari serimpi adalah selendang. Lihat di sini penarinya menggunakan selendang. Kemudian, siapa yang tahu tari apa ini? Ini adalah tari janger. Propertinya adalah kipas. Nah, sekarang kita akan masuk tentang tarian. Tahukah kamu sebelum melaksanakan tari, itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Apalagi kalau tarinya itu kita akan tampilkan di depan umum. Tujuannya apa? Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Apa saja ya persiapan dalam peragaan tari? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kamu harus menentukan bentuk karya tarinya. Nah, di sini kamu harus tentukan kamu itu mau menari tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Jadi harus ditentukan ini tarinya apa. Setelah menentukan bentuk karya tari, kamu menentukan jumlah penarinya berapa. Kalau kamu mau menari tunggal, maka jumlah orangnya 1 orang. Kalau kamu mau menari berpasangan, maka jumlah orangnya adalah 2 orang. Kalau kamu mau menari berkelompok, maka jumlah orangnya harus lebih dari 3 orang. Ya, jadi ini adalah menentukan jumlah penari. Kemudian memilih properti tari. Di sini dipersiapkan properti tarinya sejak awal, jadi sudah mulai dipakai mulai dari latihan. Kemudian kamu menentukan iringan tarinya. Cari iringan tari yang sesuai dengan tari yang akan kamu bawakan. Nah, biasanya iringan tari ini sekarang akan disimpan dalam rekaman itu di dalam CD kaset atau dalam flash disk, dalam USB flash disk. Nah, yang selanjutnya setelah memilih iringan tari, kamu pilih busana atau kostum tarinya. Sesuaikan kostum tarinya dengan tema tarian. Ya, dengan sesuai kostum, iringan tari yang bagus, properti yang tepat, itu pasti tarianmu akan tampil dengan baik. Coba kalian perhatikan kegiatan pada gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar di samping?
Ya, kegiatan seperti gambar itu biasanya dilakukan ketika kalian bersekolah seperti biasa di awal tahun ajaran. Biasanya kalian akan memilih ketua kelas dan pengurus kelas secara musyawarah. Nah, di hadapan kalian ini adalah gambar musyawarah untuk memilih ketua kelas dan pengurus-pengurus kelas. Musyawarah itu apa? Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Musyawarah itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena musyawarah merupakan penerapan dari Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, nilai pertama yang ada di dalam musyawarah adalah nilai kebersamaan. Karena dalam bermusyawarah kita harus duduk bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ada. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Di sini dalam mengemukakan pendapat kita harus secara sopan ya, dan tidak boleh mengemukakan pendapat dengan cara memaksa. Jadi harus dengan sopan. Kemudian, nilai menghargai pendapat orang lain. Di sini, ketika ada orang lain yang sedang berbicara, sedang mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh menyela orang tersebut dan menjelek-jelekan pendapatnya. Kita harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang sedang berbicara. Kemudian, nilai yang selanjutnya adalah nilai jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah itu harus sesuai dengan kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri atau kepentingan golongan tertentu. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak memberatkan satu pihak. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi ini ya ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Apa saja sih prinsip-prinsip musyawarah itu? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, prinsip musyawarah adalah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian, musyawarah juga berprinsip untuk mengutamakan kepentingan umum. Kemudian, dalam musyawarah juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jika prinsip-prinsip musyawarah ini dilaksanakan, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Nah, berikut adalah tata cara dan persyaratan dalam musyawarah. Yang pertama, perhatikan panahnya ya. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi kalau belum hadir ya musyawarah belum bisa dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah jumlah minimal peserta dari musyawarah tersebut. Jadi harus sampai jumlah minimal pesertanya, baru musyawarah bisa dimulai. Kemudian dalam musyawarah, di sini ada susunan kepanitiaan. Minimal ada ketua, ada notulis, dan ada peserta musyawarah. Itu yang paling minimal. Kemudian, setiap peserta musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapat. Boleh menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kemudian, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan pepercahan, dan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, dalam bermusyawarah, tata cara dan persyaratan ini harus dilakukan supaya musyawarah dapat berlangsung dengan baik.
Nah, berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama nih, ketika kamu ingin berpendapat dalam musyawarah, kamu harus mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk bicara. Setelah mengacungkan tangan, kamu baru berbicara setelah dipersilakan. Jadi jangan langsung berbicara, tapi tunggu dipersilakan, baru kamu berbicara. Kemudian yang ketiga, kalau ada yang berbicara, kamu harus tunggu sampai yang bicara itu selesai. Supaya apa? Supaya bisa terdengar pendapatnya. Kalau saling berbentrok berbicara, tidak akan bisa terdengar pendapatnya. Jadi harus saling menunggu supaya pembicaraannya dulu selesai, baru kamu berbicara. Kemudian yang keempat adalah bersikap sopan. Ya, dan yang kelima, dalam berpendapat itu usahakan suaranya cukup jelas, ya. Baik, cukup sekian ya anak-anak penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.